Halo, dengan Zulfikar di sini. Ini hari Minggu saya. Sebetulnya nggak cuman kali ini sebetulnya. Sejak dulu sebetulnya saya itu udah terbiasa punya gaya yang kreatif dalam mengembangkan tim kerja gitu. Meskipun mungkin buat tim saya kadang-kadang menyebalkan juga kali ya, karena ketika hari Minggu mereka harus datang gitu. Tapi tanya aja nanti sama mereka, sebel apa seneng. Sebenarnya mereka tuh masa pandemik pada pakai masker-masker segala tuh gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah untuk bisa mengembangkan tim kerja, pola kerja begini, itu ada connoisseur-nya juga, ada keahliannya juga gitu ya. Artinya nggak semua orang bisa melakukan ini. Bukan canggih-canggih amat, tapi butuh beberapa pendekatan tertentu dan cara-cara berpikir tertentu agar kita bisa mengembangkan pola kerja yang efisien dan efektif gitu. Artinya kerja itu nggak mesti harus di kantor gitu, nggak mesti harus duduk begitu di kantor, nggak dalam waktu yang tertentu gitu ya. Tapi dengan approach, cara pendekatan yang berbeda, kita bisa menghasilkan konten-konten atau program-program yang tidak kalah menarik, bahkan mungkin lebih menarik gitu ya. Tadi saya baru ngobrol sama tim saya tentang ada sebagian orang bertanya sama saya, Zul, kerjaan lu apa sih sebetulnya gitu, keahlian lu apa, kok lu ngomong banyak banget gitu, banyak banget sih topik yang lu bawakan gitu. Nah, ini juga tadi saya baru ngobrol sama mereka. Perlu nggak ya? Karena kemarin tuh saya buat daftar gitu, saya tulis gitu. Ternyata pekerjaan saya ada lebih kurang 17 gitu. Dan ada lebih kurang 15 bidang keahlian yang nggak tahu kenapa yang terkumpul dengan waktu aja gitu. Nah, tadi ketika saya sampaikan tentang pentingnya belajar membaca, dalam rentang waktu tertentu itu berkumpul dalam pikiran kita dan kita bisa jadikan sebuah nilai tambah gitu yang kita bisa pakai terutama di masa pandemik gitu. Kalau orang bisa buat satu konten, mungkin kita bisa buat 11-21 konten gitu ya. Kita akan lihat nanti. Oh ya, saya mau kasih tahu nih, ini biasa tempat saya kalau syuting, ini kursinya nih gitu ya. Nanti diganti-ganti kursi biar gak bosan ya. Saya mungkin agak pikirkan mau ganti, kalau ganti ganti tema, mungkin ganti warna biar mudah pemirsa membedakan saya bicara topik apa, nanti lihat dari warna kursinya, mungkin begitu ya. Saya juga belum tahu, tergantung nih mereka nih suka rese nih ngatur-ngatur saya. Nah, ini kita tim rese. sini. Kalau Minggu ada saatnya saya bersemedi. Nah, di sini nih tempat semedi saya. Ini taman private yang nggak ada aksesnya kecuali lewat pintu ini. Nah, biasanya saya kalau pas pagi atau sore nggak mau diganggu sama sekali, saya ada di sini. Kemudian saya bermeditasi secara sambil berdiri, berpikir, menghayal bukan menghayal pekerjaan, ya menghayalkan tentang nilai-nilai kehidupan gitu. Ya, tentu di luar pas, karena sebagai Muslim saya sholat selain waktu sholat gitu ya. Jadi saya pakai tempat ini untuk lebih merefleksikan gitu ya, secara batin gitu, tentang apa dan siapa saya, peran saya, apa yang mau saya jalan dalam hidup saya gitu. Pohonnya baru, masih butuh ditopang. Kayak kita juga gitu. Manusia itu kan kalau pas baru membangun diri butuh ditopang. Kebetulan 3 pula itu penopangnya, kayak The New 3 pilar, selalu 3 pilar ya. Tapi yang menarik di bawahnya tuh, ada 3 pilar besar, ada 3, masing-masing ada tambahan 1, jadi ada 3 pilar kecil. 3 pilar kecil, 3 pilar besar untuk menopang satu pohon yang mau terus bertumbuh. Kayak kita juga, bayangkan diri kita yang mau bertumbuh seperti itu, kita butuh penopang-penopang. Dan penopang itu ada talinya juga, ini kayak ilmu cocokologi. Berarti ada satu keterikatan antara satu penopang dan penopang yang lain. Gitu ya, kita lihat bagian lain yuk. Nah, ini saya biasanya pakai di pagi hari salah satu tempat. Jadi saya ada 3 titik tempat saya ngopi biasanya. Tempat saya di sini karena di tempat ini saya biasanya duduk sambil membaca buku begini. Karena saya butuh waktu yang tempat dan waktu yang tenang dan tempat duduk yang nyaman buat saya untuk bisa bukan sekedar membaca ya, karena membaca itu gampang kalau membaca aja,
tapi untuk menginternalize apa yang saya baca, merasakan tuh apa sih sebetulnya ini gitu. Mengapa banyak di antara kita itu baca terus lupa? Kan sering gitu ya, baca, habis baca lupa. Karena kita hanya membaca teksnya. Baca yang bisa stay, tetap di ingatan kita, bahkan dalam alam bawah sadar kita adalah waktu kita membaca, kita kemudian menarik koneksitas ya dengan diri kita. Kalau nggak ada sama sekali, kita harus bayangkan apa yang mungkin kita bisa gunakan dari bahan bacaan ini untuk diri kita, membangun diri kita ke depan. Atau kalaupun tidak, kita pikirkan siapa yang mungkin bisa dapatkan manfaat dari isi konten ini gitu. Makanya saya sering kali kalau saya baca sesuatu, saya foto, gaya lama nih foto, terus saya kirimkan ke beberapa teman, ke kolega, kadang ke keluarga, yang saya pikir mereka butuh dapat itu, dapat bagian dari konten itu, atau mungkin buku itu saya anggap bisa bermanfaat atau menarik bagi orang-orang tertentu. Gitu. Nah, penting banget ya, saya merasakan sendiri kalau kita bisa menentukan tempat-tempat, spot-spot gitu ya, yang membuat kita bisa produktif gitu. Apa sih produktif itu? Salah satunya adalah kita bisa konsentrasi gitu. Nggak harus jangka waktu yang panjang, sebentar-sebentar pun boleh, 10-15 menit, tapi pada waktu itu kita fokus. Jangan kita habiskan 3 jam duduk, tapi nggak dapat apa-apa. Jadi lebih baik 15 menit, stop, mau main-main yang lain, ngerjain yang lain, terus cari lagi waktu 15 menit, 20 menit, kerjakan lagi. Mau membaca, mau merenung, mau menulis, mau koneksi, hubungin orang-orang tertentu gitu. Tapi pastikan di rentang-rentang waktu itu kita fokus dan maksimal, gitu ya. Oke, ini kopi favorit saya, kopi hitam. Kopi hitam saya ini tanpa gula. Orang kalau minum kopi ini dia merasa kayak neraka. Nah, kopi hitam itu sehat ya. Yang tidak sehat itu kopi bergula, berkrem itu ya. Pertama, gulanya saja, kenapa banyak orang minum kopi yang bergula itu, yang kemudian gulanya saya sudah tidak bagus kok, terlalu banyak buat tubuh kita. Kedua, mungkin kan sudah terjadi reaksi antara kopi dan gula sehingga menimbulkan efek-efek tertentu. Kalau kopi hitam saja, sudah banyak penelitian membuktikan antioksidan yang terbaik loh kopi ya. Apa sih antioksidan? Dia bisa mengikat racun dalam tubuh gitu. Jadi tubuh kita yang terekspos dengan banyak oksidan gitu, racunnya. Oksidan itu apa sih? Yang memudahkan kita, tubuh kita bereaksi gitu. Diikat partikel-partikel bebasnya oleh kopi gitu. Jadi harusnya lebih sehat ya. Saya lihat juga sih bapak saya dari dulu juga minum kopi dan dia juga sehat. Selain olahraga, ayah saya juga sejak dulu suka olahraga, suka bergerak badannya gitu. Sehingga di usia beliau sekarang 80 lebih, tapi nggak ada di sini ya, ada di Lampung, masih sehat. Ya, mau cobain kopi hitam? Mau lihat yang bagian yang lain, tempat saya biasa menghabiskan waktu saya di hari Minggu, kita lihat yuk. Ini ibu, gak apa-apa. Saya hello dong, saya hello itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, ini Rehan. Ini tadi saya sama Rehan main dart. Tadi kita main itu lempar-lemparan ya. Nih kita kasih tahu sini. Taruh ke bajunya tuh Re. Sini Rehan. Nih. Sini Re. Nah. Pagi ini tadi kita main ini ya Re. Ini salah satu olahraga yang melatih fokus dan juga memperkuat banyak otot tubuh gitu. Rehan ini putra saya yang nomor 2 dan penyandang autisma, tapi udah pintar ya Re? Iya Pak. Ya, nggak apa-apa Papa bilang gitu di sana ya? Iya. Ya, tadi kita latihan ini kan? Iya. Ren mau lu tunjukin lagi nggak? Mau. Ini tempat semi outdoor olahraga. Wah, wah, gak bisa. Coba lagi, coba lagi dong. Mana tadi? Ya, yes, hebat. Apa lagi ya? Ya. Wah, ya, aduh, tunggu. Wah, wah.
Udah, coba sekali lagi. Ya, udah boleh tinggal. Kalian mau ke dalam dulu? Ya. Oke, thank you ya. You're welcome. Oke, ambilin, enggak usah deh. Nah, lihat ini ada kopi saya. Ah, ini sama. Di bagian rumah ini ada beberapa tempat di mana suka kopi saya tertinggal. Bukan ditinggalin, karena saya akan kembali lagi di tempat ini pagi hari biasanya setelah sholat subuh itu saya duduk di sini nih, baca buku, nulis, ya, sambil menikmati udara pagi. Dan saat itu juga saya mendapatkan semacam kayak suntikan energi yang begitu banyak gitu, karena cahaya matahari yang pagi nggak seterik ini ya, nggak seterik ini datang, terus udara masih segar gitu ya. Ya meskipun di daerah seperti Banjarmasin ini kalau siang udah mulai terasa juga polusinya karena ada banyak kendaraan lewat gitu, tapi kalau pagi masih oke banget gitu. Dan salah satu spot yang saya paling suka selain Balai Bengong ini nih. Nah, ini tempat saya menghabiskan beberapa menit biasanya untuk meregangkan otot-otot tubuh secara nyaman. Karena ada sensasi goyangnya ini, saya bisa pakai ini untuk lihat. Nah, gini. Ini ada manfaatnya loh. Itu saya baru juga sadar mengapa waktu kecil gitu, kita kan suka main ayun-ayunan ya waktu sekolah TK. Betul nggak? Betul. Dan begitu kita mulai dewasa, kita nggak lagi main ayun-ayunan. Karena kita itu mainan anak-anak kecil. Padahal, cobain deh, gitu, ya. Ini bisa, kan kita tuh, pikiran kita kan suka, apa namanya, terombang-ambing. Namanya manusia dewasa dan banyak pikiran dong, banyak masalah yang harus diselesaikan. Bukan masalah itu lantas hidup kita jadi menderita, tapi masalah itu bagian dari tantangan keseharian yang kita harus beresin, bukan gitu. Nah, kadang-kadang tuh pikiran kita yang di kepala yang banyak ini perlu diseimbangkan dengan goyangan-goyangan begini juga gitu, tapi tidak menggunakan kaki. Gitu. Kita merasakan sendiri aja gitu, ya. Nah, ini bisa juga jadi salah satu cara buat kita untuk menyeimbangkan pikiran, perasaan. Dan kalau kita menyeimbangkan pikiran, perasaan, biasanya kita juga akan lebih produktif. Karena ketika jiwa kita lebih tenang, ide kita bisa mengalir lebih banyak gitu. Gitu ya. Oke, apakah saya nonton TV? Nonton. Masa nggak nonton TV? Nah, ini area tempat saya biasa nonton TV. Dan salah satu tayangan yang saya suka, anak saya suka protes, yaitu nonton CNN. Selain CNN, saya biasanya nonton channel ini nih, BBC sama Al Jazeera. BBC World News, kemudian Al Jazeera. Al Jazeera ini bahkan saya lebih suka dibandingkan CNN sebenarnya, karena CNN kan banyak membahas Amerika dan perspektif Amerika gitu. Kalau Al Jazeera ini channelnya dari Qatar, dan dia lebih menurut saya lebih netral ya, nggak memihak pada siapapun. Lebih menonjolkan berita-berita yang kita perlu tahu gitu untuk memahami apa perkembangan di belahan penjuru dunia. Al Jazeera. Dan kalau mau lebih memahami Asia atau perspektif Asia, saya nontonnya ini nih, dari Singapura ya, dan bisa membantu banyak buat saya untuk melihat lebih dalam perspektif Asia dengan segala macam dinamika tantangan saat ini. Nonton film, nonton harus, karena itu juga membantu keseimbangan. Ini salah satu spot saya kalau saya nonton di apakah nonton berita atau menikmati siaran TV gitu. Di hari-hari tertentu saya luangkan lebih baik waktu untuk menonton, kadang bersama keluarga juga, nonton film yang disepakati, termasuk drama Korea. Biasanya ibu yang milih drama Korea untuk bisa memberikan hiburan. Ya, penting kan juga hiburan gitu. Demikian. Tapi ini apa namanya? Masih belum terus. Oh, nggak apa-apa, mulai ceritanya kan. Ini kan, nggak usah, rehan aja. Ini udah lama sebenarnya udah nggak dilakukan, tapi Lama nggak masak. udah lama nggak masak. Tapi biasa kita dulu suka juga masak sama-sama gitu ya. Abang saya belajar masak sama adik. Yang paling jago masak itu tuh Anjali tuh. Nah, itu chef dari Maroko.
Nggak pakai ini. Pakai dong. Ya mau. Nggak mau? Nggak usah. Ya saya mama aja, mama aja. Ini teh tarik siapa? Oke, minum dulu ya. Apa ini? Kopi apa ini? Kopi itu mami tadi. Iya, ya. Duduk dong. Ini juga tempat breakfast biasanya. Jadi kalau breakfast kami biasa di sini, dan hari ini kita mau buat apa? Apa deh? Apa namanya? Kayak carbonara. Apa? Bolognese. Fusilli bolognese. Fusilli Bolognese. Bolognese. Namanya aja ribet. Ya. Apa nih mulai masak ini doang, plastik aja nih. Ayo ayo, ngapain dulu nih? Ininya masih Apa? dagingnya. Oh. Ini daging masih beku ya. Ya. Tapi yang penting hati tidak beku, pikiran tidak beku. Udah mulai dimasak pastanya. Rehan mau ngapain? Oh, Rehan mau ngiris bawang mau? Mau, Pak. Mau coba belajar? Mau. Apa ajarin ya? Oke. Bisa loh saya masak. Jangan salah. Ya. Yang nggak bisa Cuman- justru mamanya. Nah, Mama cuma bisa komentar aja. Lihat nih. Tuh. Kan mau coba? Mau, Betul nggak ngirisnya gini? Nggak tahu tuh. Betul. Coba Rehan. Pelan-pelan ya sayang. Oh, ketebalan, ketebalan. Nah, nggak apa, latihan motorik halus. Gini. Gini. Gini, jarinya jangan gini. Iya, gini. Mana? Hah? Ada yang ngajarin apa? Coba adik-adik yang ngajarin. Jangan kukunya. Oh, gini loh, Re. Gini, ya. Bukan gini maksudnya. Oh, gitu. Oh, gini malah. Supaya enggak Oh, gini, Re. Baru tahu Papa juga. Oh, tebal banget. Pelan-pelan ya deh, Bang. Ini memasak sambil melatih motorik halus. Karena Rehan memang belum pernah ngerjain seperti ini. Ya. Tapi nggak apa-apa kali daripada susah ya. I think it's okay. Buat dia pakai itu. Ya gitu nggak apa-apa. Hati-hati ya, Bang. Iya. Bisa lebih tipis nggak, Re? Nah, tunjukin, Ma. Ini apa ini? Oh, keju. Udah mulai cair? Belum. Dulu, waktu saya kuliah di Australia, kegiatan saya yang utama di weekend itu juga, nggak harus weekend aja sih sebenarnya, saya masak juga gitu. Jadi saya biasanya masak, terus saya simpen dalam kontainer-kontainer kecil, taruh dalam kulkas. Kemudian pas kuliah bawa, karena biasa di kampus itu kita ada microwave. Itu cara saya menghemat dan tetap sehat. Gitu. Jadi bawa makanan yang sudah dingin. Gitu. Kadang-kadang yang saya simpan bukan yang saya masak juga. Karena kan dulu saya nyambi tuh kerjaan jadi itu tukang cuci piring di restoran. Nah, restoran Thailand. Biasa kita tuh kalau habis kerja malam-malam dibuatin tuh sama chef untuk bawa pulang. Nah, selain dapat upah habis nyuci piring, terus juga dapat makanan. Nah, itu bisa disimpan untuk 2-3 hari tuh. Jadi hemat uang makan siang di kampus sama makan malam. Itu salah satu tips cara untuk nabung gitu ya. Kerja ekstra, kerja dapat uang, dapat makanan untuk hemat belanja. Oh iya, saya juga suka buat kue dulu. Tapi kuenya itu-itu aja dulu. Kue bolu. Saya suka buatnya banana cake gitu. Kenapa buat banana cake? Kan paling sehat tuh. Terus saya buat, saya pakai. Dan kalau dulu saya malam itu suka kerja delivery pizza gitu. Nah, kalau pas-pas bulan puasa kan itu waktunya nanggung tuh, pas lagi saatnya buka puasa, terus tetap bekerja kan. Tapi kalau pas summer, musim panas, itu buka puasa jam 8:30 malam. Jadi karena saya harus tetap bekerja sambil puasa, buka puasa, jadi udah siapin di dalam tempat seperti ini yang kecil ya, buah-buahan, satu botol Milo, dan beberapa potong kue banana yang saya buat sendiri. Memastikan energi saya cukup mulai jam 8:30 malam sampai jam 11:30, kadang jam 1 pagi di hari di weekend waktu bekerja delivery pizza.
Kebayang nggak guys, waktu pas ngerjain delivery pizza jam setengah 9 hari terik itu di sana, puasa nganterin pizza yang harum. Harum kan banget tuh pizza, kita bawa tuh harum, kita sendiri puasa. Nah, itu ujian keimanan yang paling top waktu itu ya. Kalau sekarang bukan ujian tuh biasa kalau itu sekarang. Ini pidato melulu, masaknya mana nih? Udah, lihat nih Anjali sampai mana? Oke. Ininya apa namanya nih? Fursilinya lagi dilembutkan, dimasak. Daging lagi dicairkan karena kerendam, bukan kerendam, beku di kulkas. Bawang sudah diiris. Kita mau balik ke ruang kerja dulu, istirahat sambil nunggu proses ini, ya. Mau say hello nggak? Halo bertiga. Oke, yuk. Ini tempat saya sebut namanya persimpangan jalan. Dari kamar tidur saya ke ruang keluarga, atau pagi hari saya mau ke kantor, saya biasa pakai sepatu di sini nih, gitu. Biasanya saat di sini saya ngobrol sama ibu sebentar, atau menyiapkan beberapa catatan sambil pakai sepatu untuk berangkat ke kantor. Dan juga spot yang pas buat saya kalau saya pengen nonton TV tidak terlalu fokus gitu. Maksudnya nggak fokus itu, saya lebih pada mau istirahat aja, bukan mau nonton TV. Kalau saya mau nonton TV, saya duduknya di sebelah sana yang tadi. Gitu. Tapi kalau di sini saya lebih antara semi mau nonton, semi mikir-mikir, ruang tempat transisi lah, gitu. Ya. Ini juga bisa membantu ketika misalkan saya penat nih kan, gini kalau kita kelamaan berbaring, terus muncul pikiran macam-macam gitu. Saya keluar dari kamar, saya duduk dulu di sini. Untuk mikirin, oke, saya mau apa nih berikutnya? Saya mau nonton TV, saya mau ke ruang kerja, saya mau ke teras belakang untuk baca sambil reflektif, atau saya mau ke ruang yang tadi untuk saya berpikir meditasi batin gitu. Itulah kira-kira bagian-bagian keseharian saya di hari Minggu bersama keluarga. Belum komplit banget sebetulnya karena tadi belum ada kelihatan yang exercise olahraga secara khusus. Nanti kapan-kapan saya akan berikan bentuk-bentuk olahraga yang saya biasa lakukan gitu. Dan tidak harus berat, dan itu yang saya rasakan bisa menjaga, nggak cuma menjaga stamina tapi juga menjaga postur tubuh, bukan untuk gaya-gayaan, bukan, namun postur tubuh kita kan juga mempengaruhi kelincahan kita dalam menjalankan berbagai aktivitas kita gitu. Kalau kita lupakan bagian postur tubuh kita, maksudnya badan kita jadi bergelambir, terlalu berlemak, kita juga jadi nggak fit gitu ya. Nah kalau kita nggak fit, kita nggak akan bisa produktif gitu. Oke? Demikian videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Dan kalau kamu suka, pikir bermanfaat buat teman-temanmu yang lain, di-share ya. Dan kalau mau tahu update dari saya lebih banyak, follow IG saya, zulfikar.alimuddin. Salam transformasi.